Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyani Rahmanovianti dengan NPM 12120200032 dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi. Kali ini saya akan mengulang kembali dan akan memberikan tutorial dari materi yang telah diberikan minggu lalu, yaitu materi penyembuhan uji asumsi klasik, bagian uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. Yang pertama, penyembuhan data pada uji heterokedastisitas atau data teridentifikasi terdapat gejala heterokedastisitas. Solusi alternatif untuk mengatasi gejala heterokedastisitas dalam model regresi. Dalam kasus pengujian heterokedastisitas dengan uji Gletser, seringkali terdapat gejala heterokedastisitas. Berikut ini cara yang perlu dilakukan agar model regresi terbebas dari gejala heterokedastisitas. 1. Melakukan alternatif pengujian lain untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala heterokedastisitas, seperti uji heterokedastisitas dengan grafik scatter plot, uji Park, dan uji White. 2. Melakukan transformasi data penelitian, seperti LN, log 10, flag, dan lain-lain. 3. Melakukan outlier terhadap data yang ekstrim atau jika diperlukan, maka kita boleh menambahkan sampel baru, supaya sebaran data menjadi lebih bervariasi atau beragam. Uji heterokedastisitas yang baik adalah yang tidak terjadi heterokedastisitas. Kriteria uji Gletser adalah jika nilai probabilitas kurang dari 5%, atau kurang dari 0,05, maka dikatakan terjadi gejala heterokedastisitas. Yang kedua, jika nilai probabilitas lebih dari 5% atau lebih dari 0,05, maka dikatakan tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Penyembuhan data pada uji autokorelasi atau data teridentifikasi terdapat gejala autokorelasi. Faktor-faktor lain terjadi gejala autokorelasi adalah sebagai berikut. 1. Adanya kesalahan dalam pembentukan model regresi. 2. Tidak memasukkan variabel yang penting dalam model regresi. 3. Memanipulasi data. 4. Menggunakan data yang tidak empiris. Uji autokorelasi yang baik adalah yang tidak terjadi autokorelasi. Dalam melakukan penyembuhan uji autokorelasi, akan menggunakan uji Rantes. Uji Rantes merupakan bagian dari statistik non-parametrik yang dapat digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Dasar pengambilan keputusan dalam uji Rantes, yang pertama, jika nilai asumsi totalnya lebih kecil dari 0,05, maka terdapat gejala autokorelasi. Yang kedua, sebaliknya, jika nilai asumsi totalnya lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Pertama, saya akan melakukan penyembuhan uji heterokedastisitas terlebih dahulu. Nah, kita import dulu data penyembuhan heterokedastisitas yang akan digunakan. Klik icon ini, kemudian kita cari data yang akan kita gunakan. Kita ubah dulu type-nya menjadi Excel. Nah, ini data yang akan saya gunakan, yaitu data panel. Klik Open, kemudian klik OK. Datanya sudah terimport, kita hilangkan dulu desimalnya. Selanjutnya, kita akan melakukan langkah-langkah untuk uji heterokedastisitas dengan uji Gletser untuk mengetahui apakah datanya sudah baik atau sudah baik semua atau ada yang perlu disembuhkan. Caranya, klik Analyze, kemudian Regression, lalu Linear. Untuk Y, kita masukkan ke Dependent,
Dan untuk X2 serta X3 kita masukkan ke independen. Kemudian kita klik save, lalu checklist unstandardized, kemudian klik continue, lalu klik OK. Kita kembali lagi. Nah, di sini res-1-nya sudah muncul. Selanjutnya kita absolutkan res-1 ini. Caranya klik transform, compute variable. Nah, di sini kita ketik ABS underscore res1. Kemudian kita cari rumusnya, lalu kita pindahkan ke atas. Nah, kemudian kita masukkan res1-nya. Lalu klik OK. Kita kembali lagi, klik analyze, kemudian regression, lalu linear. Nah, dependennya ini kita ganti menjadi ABS res1. Jadi, Y1-nya kita keluarkan dulu, lalu kita masukkan ABS res1. Kemudian kita klik statistik, kita checklist estimates dan model fit, lalu continue. Kemudian kita ke plots. Untuk ziplet kita masukkan ke X, spreadsheet kita masukkan ke Y, lalu klik continue. Kemudian selanjutnya kita klik save, kita uncheck list unstandardized dan include the covariance matrix, lalu klik continue, kemudian klik OK. Nah, di sini outputnya sudah keluar, kita lihat pada tabel koefisien. Di sini untuk variabel X2, sig-nya itu 0,019. Dan di mana 0,019 ini kurang dari 0,05. Dan artinya, kalau kurang dari 0,05 ini, artinya terjadi heterokedastisitas. Nah, untuk yang X3 ini, sig-nya 0,890, artinya di atas 0,05, dan artinya tidak terjadi heterokedastisitas. Nah, dari kedua variabel ini yang harus kita sembuhkan adalah variabel X2 karena terdapat heterokedastisitas. Jadi langkah selanjutnya kita akan melakukan penyembuhan heterokedastisitas pada variabel X2. Kali ini untuk penyembuhannya kita menggunakan alternatif dengan melakukan outlier terhadap data yang ekstrim atau membuang data yang ekstrim. Kita lihat dulu data ekstrimnya yang mana aja, yaitu caranya klik grabs, lalu legacy dialogs, kemudian bar. Nah, kita bulatkan yang ketiga ini, lalu klik define. Kita masukkan X2 ke bar represent, karena ini yang terjadi heterokedastisitas, kemudian klik OK. Nah, grafiknya sudah keluar, kita perbesar dulu untuk mempermudah. Di sini kita lihat data yang terlalu ekstrim atau terlalu tinggi atau terlalu rendah itu ada di data kelima sampai dengan data ke-21. Nah, data ke-5 sampai dengan ke-20 ini itu terlalu tinggi, sedangkan data ke-21 ini terlalu rendah. Kemudian selanjutnya data ke-24 sampai dengan data ke-40, ini juga datanya terlalu tinggi, jadi harus kita buang. Kemudian selanjutnya data ke-44 sampai dengan data ke-60 ini juga terlalu tinggi, jadi harus kita buang juga. Kemudian data ke-60 sampai dengan 68 harus kita buang juga karena terlalu rendah. Kemudian selanjutnya data ke-80 juga harus kita buang karena terlalu tinggi. Nah, selanjutnya kita akan buang data yang terlalu tinggi dan terlalu rendah tadi di halaman SPSS. Jadi kita kembali lagi.
Nah, di sini kita akan buang datanya, dimulai dari yang paling bawah dulu saja. Nah, data ke-80-nya ini kita cut. Kemudian selanjutnya data ke-44 sampai dengan 68. Data ke-44 sampai dengan 68. Nah, ini kita cut. Selanjutnya, kita harus cut data ke-24 sampai dengan data ke-40. Ini 24 sampai 40 kita cut. Kemudian selanjutnya kita harus cut data ke-5 sampai dengan data ke-21. Kita cut. Nah, di sini datanya sudah selesai. Sudah selesai kita buang yang data ekstrimnya. Selanjutnya kita uji heterokedastisitas ulang untuk mengetahui apakah sudah benar atau belum, apakah datanya ini sudah sembuh atau belum. Caranya klik analyze, kemudian regression, lalu linear. Nah, untuk dependennya ini kita masukkan Y1. Untuk independennya tetap X2 dan X3. Lalu kita ke save, kita checklist unstandardized that include the covariance matrix, lalu continue, kemudian OK. Nah, kita kembali lagi, kita absolutkan res2-nya ini. Transform, compute variable, ABS res2, kemudian res1-nya kita pindahkan menjadi res2. Maaf, maksudnya kita ganti menjadi res2. Lalu klik OK. Nah, kita kembali lagi, kemudian klik Analyze, lalu Regression, kemudian Linear. Untuk dependennya ini kita masukkan ABS res2, jadi satunya kita keluarkan, kita masukkan ABS res2. Kemudian kita klik Statistik, kita checklist Estimates dan Model Fit, kemudian klik Continue, lalu klik Plots. Ini untuk ziplet kita masukkan ke X, resip kita masukkan ke Y, klik Continue, kemudian klik Save. Kita unchecklist unstandardized dan include the covariance metric, lalu klik Continue, kemudian kita klik OK. Nah, ini outputnya sudah keluar. Kita lihat di tabel koefisien. Kita lihat untuk variabel X2-nya, itu sig-nya menjadi 0,502. Jadi 0,502 ini di atas 0,05 dan artinya sudah tidak terjadi heterokedastisitas. Dan artinya juga variabel X2 ini sudah kita sembuhkan. Dan untuk X3-nya juga tidak terjadi heterokedastisitas karena sig-nya di atas 0,05. Kemudian selanjutnya yang kedua, kita akan melakukan penyembuhan uji autokorelasi menggunakan metode Rantes. Kita import dulu data penyembuhan autokorelasinya, klik icon ini, kemudian kita ganti type-nya menjadi Excel. Nah, ini data yang akan saya gunakan, yaitu data panel, kemudian klik Open, lalu klik OK. Datanya sudah terimport, kita hilangkan dulu desimalnya. Kemudian selanjutnya kita melakukan langkah-langkah uji autokorelasi untuk mengetahui apakah datanya sudah baik semua atau ada yang harus kita sembuhkan. Caranya klik Analyze, kemudian Regression, lalu Linear. Untuk Y1 kita masukkan ke Dependent, untuk X2 dan X3 kita masukkan ke Independent, kemudian kita klik Save, lalu checklist unstandardized, kemudian klik Continue, lalu klik OK. Kita kembali lagi, kemudian kita klik Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialogs,
kemudian klik trans. Lalu kita masukkan T1-nya, kemudian klik OK. Nah, di sini sudah keluar output-nya. Kita lihat sig-nya ini 0,000. 0,000 ini kurang dari 0,005. 0,00 ini artinya kurang dari 0,05 dan berarti ini terjadi atau terdapat autokorelasi. Nah, karena terjadi autokorelasi, jadi harus kita sembuhkan. Alternatif yang kita gunakan untuk menyembuhkan yaitu dengan mentransform datanya dan membuat beberapa variabel baru. Kita kembali lagi ke halaman SPSS. Kemudian kita transform semua ke ln, klik transform, lalu compute variable, kemudian di sini kita ketik ln underscore y1, lalu kita cari rumus ln-nya, kita masukkan ke atas, lalu kita masukkan y1-nya, kemudian klik OK. Nah, kita lakukan yang sama untuk variabel lainnya. Ini kita ganti menjadi X2, lalu ini juga kita ubah menjadi X2, kemudian klik OK. Nah, kita kembali lagi sekarang untuk X3-nya. Kita masukkan X3-nya, kemudian klik OK. Kembali lagi. Selanjutnya kita akan uji normalitasnya dulu untuk mengetahui datanya normal atau tidak. Klik Analyze, kemudian Regression, lalu Linear. Untuk dependennya ini kita masukkan lny1, untuk independennya ini kita keluarkan dulu, kemudian kita masukkan lnx2 dan lnx3. Kemudian kita klik Save, checklist unstandardized, klik Continue, lalu klik OK. Kita kembali lagi, kita klik Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialogs, kemudian One Sample TS. Kita masukkan res 2-nya, klik OK. Nah, di sini sig-nya itu 0,200, artinya lebih dari 0,05. Dan artinya juga datanya ini sudah normal. Artinya kita bisa melanjutkan untuk langkah-langkah penyembuhan autokorelasi. Kita kembali lagi. Selanjutnya kita membuat beberapa variabel baru, yaitu klik transform, kemudian compute variable. Nah, di sini kita ketik flag underscore ln underscore y1, kemudian ini kita delete, kita cari rumus like-nya, ini kita pindahkan ke atas, kemudian kita masukkan ln y1-nya, lalu klik OK. Kita kembali lagi lakukan untuk variabel lainnya, transform, compute variable, sekarang X2, kita masukkan lnx2, lalu klik OK. Selanjutnya untuk X3, lalu klik OK. Nah, kita kembali lagi. Sekarang kita bikin res 3-nya, yaitu klik Analyze, Regression, kemudian Linear. Untuk dependennya ini kita masukkan leg lny1. Nah, untuk independennya ini kita masukkan leg lny2. Maaf, maksudnya kita masukkan leg lnx2 dan leg lnx3. Ini kita keluarkan dulu, kita masukkan yang ini. Lalu kita klik Save, kemudian checklist unstandardized, lalu Continue, kemudian OK. Nah, kita kembali lagi. Kita lihat di sini res 3-nya sudah muncul.
Kemudian selanjutnya res3 ini kita transform menjadi leg res3. Kita klik transform, compute variable. Ini kita ganti menjadi leg underscore res underscore 3. Kemudian ini juga kita ganti. Kita masukkan res3-nya. Lalu klik OK. Kita kembali lagi, kemudian selanjutnya kita regresiin res3-nya, yaitu klik Analyze, kemudian Regression, lalu Linear. Untuk dependen ini kita masukkan res3, ini kita keluarkan dulu, kita masukkan res3-nya. Kemudian untuk independen kita masukkan leg res3-nya. Ini kita keluarkan, kita masukkan leg res3. Kemudian kita klik save, lalu kita uncheck list unstandardized, klik continue, kemudian klik OK. Nah, di sini kita lihat tabel koefisien untuk mengetahui B-nya ini. Kita lihat di tabel B. Untuk di B ini nominalnya itu angkanya 0,876. Nah, kita lihat ini B-nya 0,876, kemudian kita kembali lagi, kita transform lagi, klik transform, compute variable, kemudian di sini kita ubah, kemudian di sini kita ubah menjadi ln underscore y1 ditambahin add. Nah, untuk ini kita delete. Kita masukkan ln y1-nya. Lalu kita kurang angka B tadi 0,876. Lalu kita kali dengan leg ln y1. Kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya lakukan yang sama untuk variabel lainnya, klik transform, compute variable. Nah, sekarang ini X2. Ini kita ganti jadi ln X2. Dan ini juga kita ganti menjadi leg ln X2. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya untuk X3, ini kita ganti menjadi X3. Kemudian ini juga kita ganti menjadi ln X3. Dan ini juga kita ganti menjadi leg ln X3. Lalu klik OK. Kemudian kita kembali lagi. Sekarang kita uji autokorelasi lagi. Klik Analyze, kemudian Regression, lalu Linear. Nah, ini kita keluarkan dulu saja. Untuk dependen ini kita masukkan ln underscore y1 add. Dan untuk independen ini kita masukkan ln underscore x2 add dan x3 add. Kita masukkan ke independen. Kemudian kita klik save, kita cek list unstandardized, klik continue, lalu klik OK. Kita kembali lagi. Kita klik Analyze, kemudian Non-Parametric Test, lalu Legacy Dialogs, kemudian Runs. Nah, di sini kita masukkan tes yang terakhir. Lalu klik OK. Nah, di sini tabel run testnya sudah keluar. Kita lihat assume seek to failed-nya ini
sekarang sebesar 0,429. 0,429 ini artinya lebih dari 0,05. Dan kalau shift-nya ini lebih dari 0,05, artinya tidak terjadi autokorelasi. Nah, jadi untuk penyembuhan pada data autokorelasi ini sudah kita sembuhkan. Sekarang datanya menjadi tidak terjadi autokorelasi. Sekian pengulangan kembali materi dan tutorial yang saya berikan mengenai penyembuhan data bagian uji heterokedastisitas dan uji autokorelasi. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan sampai bertemu di minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.